Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita dan satu pujian, satu hal yang di belakang. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami datang Tuhan dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hari-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati hari-Mu
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berdiam di dalam rumah. Terima kasih. Kami percaya pada sore hari ini Roh Kudus Allah ada di tengah-tengah. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi selama ini. Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Ya Allahku, aku hendak bermaksud bagimu selagi
Tuhan, seberapa kami yang ada pada malam hari ini Tuhan, Kau melihat setiap kami yang rindu ingin memuji, mempermuliakan nama-Mu, dan kami rindu ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau hentarkan sampai di tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam permasalahan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, dan kami akan bersorak-sorai pada sore hari ini Tuhan, menyambut betapa baiknya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mana suaranya? Puji Tuhan. Ya. Kita bersyukur. Ada sukacita? Ada sukacita? Baik, di dalam Tuhan kita temukan sukacita itu. Haleluya. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Sukacita ya ibu-ibu Bapak. Haleluya. Dalam untuk temukan sukacita. Sama
kemuliaan buat Tuhan yang meriah, yang bersuka-cita. Karena apa? Sukacita itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan ya. Kalau dunia memberikan sukacita sementara, tapi Tuhan begitu luar biasanya saat kita datang itu sukacita selalu. Bukan berarti kita bisa bebas atau lepas dari permasalahan, tapi Tuhan memberikan jalan keluar ya. Ibu bapak percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Puji Tuhan, tetap bangkit berdiri, kuat, masih kuat. Haleluya, syukur luar biasa. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Janji Allah kita terima pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu.
dengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami di tempat ini tanpa terkecuali ya Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itulah yang menyenangkan hati. Urapi juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan, itu boleh menyampaikan isi hati-Mu yang tiada batas Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama siap mendengar firman kita katakan amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Kelihatan Bapak Ibu luar biasa dari wajahnya terpancar Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala dan juga keluarga besar TV Diaspora ya. Pertama kali ini saya di sini Bapak Ibu. Biasa katanya orang itu pertama kali harus kenalan dulu ya. Kan tak kenal maka kenalan. Nah, mari kenal baru disayang. Bener ya Bapak Ibu ya. Nama saya Yudi. Istri saya satu, anak saya dua. Jangan dibalik ya Pak ya, bahaya ya Pak ya. Karena satu saja sudah. Saya pernah ngomong gini ya, satu saja sudah, satu di gereja mau bapak pusing, jadi oh ya benar. Satu emosi kemudian deh Pak ya. Saya buka toko batik Bapak itu di Pasar Kapasan. Jadi ini baru sih saya jadi pastor, jadi baru aja dari 2021, belum lama juga. Sore hari ini kita akan belajar satu ya Bapak Ibu ya, karena masih perkenalan satu ayat saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti hafal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Biar kita sore hari dapat sesuatu yang baru ya. Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu pasti hafal ya. Temanya Bapak Ibu, saya kasih tema itu sore hari ini, dari binasa menuju hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu baca bawaan Alkitab ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu pasti tahu ayat ini ya. Ini sudah terkenal sekali. Bahkan Bapak Ibu, kalau Alkitab ini tidak ada, Alkitab ini sudah tidak dipakai lagi. Cuma satu ayat ini yang mewakili isi Alkitab. Inilah kasih Allah yang begitu besar. Bapak Ibu, ini ditulis salah seorang muridnya Yesus, yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini istimewa Bapak Ibu. Kenapa saya katakan istimewa? Karena satu-satunya rasul yang katanya dia dekat sama Yesus sekali. Saking deketnya Yesus dapat bonus. Kalau Bapak Ibu suka baca Alkitab, ya itu semua rasul-rasul itu matinya mengenaskan semua. Ada yang saya baca itu Bapak Ibu ya, ada yang matinya disisati kulitnya, terus ditaruh di aspal, langsung mati. Ada lagi satu rasul salibnya terbalik. Ada lagi yang keempat ini tangan ya, pakai kuda ya, kanan kiri atas bawah, langsung ditarik. Semua rasul matinya tidak enak. Tapi cuma Rasul Yohanes ini yang spesial. Karena apa? Waktu dia mau, jadi ada tong gede itu ya, isinya minyak mendidih, bisa dibayangkan. Jadi Rasul Yohanes ini mau digoreng mendidih. Tapi mujizat terjadi, dia nggak kenapa-napa. Sampai akhirnya dengan pemerintah Romawi, akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Bapak Ibu tahu Pulau Patmos itu sendirian, wis dibikino Tarsan. Mungkin film Tarsan ini delok film Yohanes itu. Jadi cuma satu orang sama binatang-binatang di pulau-pulau itu. Tetapi spesialnya Tuhan kasih dia istimewa. Bapak Ibu tahu yang catat kitab Wahyu, kitab akhir zaman sampai kiamatnya melalui Rasul Yohanes. Karena itu tadi dia dekat dengan Tuhan. Jadi sore hari ini belajar dekat sama Tuhan, beroleh bonus. Ya, makanya Alkitab ngomongnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oh, cuma nyari toh Pak Bu. Dan kebenarannya itu artinya hidup dalam kebenaran. Lek cuma nyari toh percuma tapi hidupnya gak benar. Jadi pastikan hidup kita benar. Jadi kita nggak usah minta, Tuhan sendiri yang janjian semuanya diberikan kepadamu, ditambahkan. Banyak orang balik, boleh sih bonus-bonusnya, tapi lali di luar. Tapi di sini tidak ada, di luar sana banyak. Ya benar ya. Kita akan baca ini Bapak Ibu, yang menarik sekali ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya bagi menjadi bagian yang tepat ya Bapak Ibu. Setiap angka koma saya berhenti ya. Dimulai dari pertama Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu pernah mikir nggak sih? Saya waktu dikasih Tuhan ini bagian ayat ini, saya tuh mikir, ini ayat kan cuma ada di Alkitab ya, di kitab lain nggak ada. Tapi mengapa kok dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini? Harusnya kan kasih Allah akan orang Kristen itu.
Oh nggak ono nih, tapi mana-mana. Masih diomongan ya orang juga nggak tahu, cuma di Alkitab kok. Pernah kepikiran nggak? Baru kali ini dia mikir ya. Jadi Bapak Ibu, kasih Allah itu besar Bapak Ibu. Kalau kasih ini manusia, tidak besar seperti Allah. Pilih-pilih, bener ya? Lek ono orang baik kita balas baik. Tapi lek orang berbuat jahat kita ojo balas, ojo balas jahat ya. Di luar sana boleh ya, di jangan. Tetap harus berbuat baik. Tapi kan ada ya tetap ya. Itulah kasihnya manusia, melihat-lihat keadaan situasi. Tapi kalau kasihnya Tuhan tidak ada, tanpa syarat. Itu makanya Bapak Ibu. Tapi mengapa gini? Ada satu orang istri ngomong sama saya, tapi aku gak pernah merasa kasihnya Tuhan. Ya, ada yang seringnya kita dengar tuh ya, Kristen tahunan tapi gak pernah merasa kasihnya Tuhan. Bapak Ibu tahu, saya kasih contoh gampang. Saya punya rumah di Rungkut ya Pak Bu ya, dekat sama bandara. Satu kali saya punya anak SD itu lihat pesawat terbang. Menurut Bapak Ibu, pesawat terbang itu besar apa kecil? Yang bilang besar? Yang bilang kecil? Satu kali anak saya bilang gini, Pak pesawat itu kecil loh Pak ya. Waktu di apa ya, dia jalan, kecil sekali ya. Kecil. Satu kali kita pergi liburan, kita ke bandara, dia lihat, oh Pak ternyata pesawatnya besar. Bagaimana kita bisa tahu itu pesawat bisa dari kecil atau besarnya? Ketika kita dekat sama pesawat itu, kita merasakan pesawat itu besar. Begitu juga dengan kasihnya Tuhan. Kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, kita pasti ngerasa kasihnya Tuhan itu besar. Lihat kan, lihat orang sih hidupnya jauh dari Tuhan, nggak pernah ngerasa kasih Tuhan. Wes tambah ado jalannya, tambah hilang. Sih dirasa kasihnya setan. Bener ya? Di sini tidak ada, di luar sana banyak. Jadi hati-hati. Pastikan ya kita supaya Pak dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa merasakan kasihnya Tuhan yang begitu besar itu. Ya, lalu di kata-kata selanjutnya Pak Bu, biasanya waktu khotbah berapa ya Bu ya? Oh enggak, dikasih waktu saya enggak berhenti sampai 1 hari. Jika selanjutnya Bapak Ibu ya kata-kata selanjutnya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya kasih pertanyaan gini, mengapa ia sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal? Pernah nggak Bapak Ibu mikir lagi? Kenapa ya kok sampai ia mengaruniakan? Kita kembali lagi. Awal penciptaan manusia. Manusia pertama kali diciptakan di mana Pak Bu? Taman Eden. Berbicara tentang Firdaus. Itu surga Pak Bu. Tempat hadirat Tuhan nyata di sana. Wis enak. Di kono makan nggak usah bingung. Buah-buah akeh lengkap. Sing seneng durian dan kono akeh gila ya. Semua lengkap. Ya, di sana kau sungkupan lagi utang ya aman. Rentenir kau lo kabeh nang kono. Pinjol dah ono ya, wis aman wis buatan kono aman wis. Gak ono namanya penderitaan, kesakitan, air mata ndak ada. Bener ya? Satu kali Tuhan ngomong sama manusia ya, Adam ya, dan Hawa ya. Ini semua taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi cuma satu, buah pengetahuan baik dan jahat kamu jangan makan. Tapi kalau kamu makan, mati. Tapi Alkitab mencatat setannya melalui wujudnya ular, dia goda Hawa. Lalu akhirnya Hawa makan. Benar ya? Padahal Alkitab mencatat kalau engkau makan akan mati. Numpang tanya, waktu Hawa setelah makan dikasih no suami ini Adam, mati enggak? Enggak mati. Berarti Alkitab bujui lah. Pernah mikir enggak Bapak Ibu? Kok enggak mati ya? Jangan dilupakan Pak. Alkitab mencatat itu di dalam 2 kali ya, di dalam Mazmur dan 2 Petrus. 1000 tahunnya manusia sama dengan 1 harinya Tuhan. Numpang tanya lagi, saya ini banyak numpang tanya loh Pak Bu ya, ben Bapak itu nggak ngantuk. Umurnya Adam berapa? 930 tahun, belum 1000 tahun. Berarti tidak sampai 1 harinya Tuhan mati. Jadi Alkitab digenapi, ojo ngomong gak digenapi. Apalagi kita umur. Alkitab mulai mencatat umur manusia semakin lama semakin pendek. Ya, masih mencatat ya 70 tahun sampai 80 tahun. Kebanggaannya apa? Sakit penyakit. Bener ya? Orang lagi ketemu umur ojo umur 70, 60 loh dia ketemu. Dia umur 40 dulu ya. Orang dia umur ketemu umur 30 nih. Sing dia ngomong loh, kerja di mana bro? Oh aku kerja di sini. Oh enak ya kerjaan lo. Umur 40, aku sekali. Oh aku di sini loh. Aku duit deposito mobil kuat. Oh jami wis pokoknya akeh. 40. Umur 50 mulai ngomong loh. Anakku kuliah di luar negeri, sekolah di sini. Umur 60 beda. Sing dia ngomong apa lagi ketemu Pak? Oh berarti gitu encok loh. Oh berarti enggak sinapi. Kuwi kilo vitamin kilo api. Kan
Tekono yang bener ya, sing dibantahno sakit penyakit. Alkitab catat itu tergenapi semua. Benar ya? Ya, kembali lagi. Waktu Adam dan Hawa jatuh, itu manusia mengalami 3 kematian. Yang pertama, mati rohani. Mati rohani itu apa? Jauh dari hadirat Tuhan. Buktinya apa, Pak? Waktu Tuhan panggil manusia di mana kan kok? Singitan ya? Di balik pohon-pohonnya. Awalnya nggak pernah singitan. Waktu jatuh dalam dosa, singitan. Maka nih, uang itu kita lihat ya, orang sih serikat dengan dosa, tambah dompet Tuhan, singitan dompet Tuhan. Itu hati-hati. Harusnya kalau orang yang waras, tidak sakit jiwa, ya, tidak sakit jiwa. Kenapa saya katakan sakit jiwa? Jiwa di dalam jiwa itu ada 3 ya Pak ya, pikiran, perasaan, kehendak. Kalau jiwa kita sehat, pasti kita kalau berbuat dosa, cepat tobat balik di Tuhan. Ojo tambah singitan, karena kita singitan, ya tambah melok setan. Ya kan? Jadi itu mengalami mati rohani. Yang kedua, manusia mengalami mati jasmani. Ditandai dengan apa? Putus napas. Benar ya? Ada di sini sih pernah ketok manusia nggak putus napas sih? Nggak ada ya? Ada. Begitu banyak obat. Yo, obat anti kerupuk, ikrik, operasi KB. Ada nggak dokter yang menciptakan obat anti mati? Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Karena umur manusia di tangan Tuhan. Wis ditandai putus napas, mati jasmani. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Karena kejatuhan manusia tadi, mati kekal. Kekal di mana? Di neraka. Makanya itu Pak Bu, oleh karena itu bagian ini mengatakan sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Banyak orang sih ngomong sini aneh, manusia kok Tuhan-Tuhan. Benar nggak? Nggak ada. Manusia jadi Tuhan nggak pernah ada. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, itu bisa. Kenapa saya katakan gini? Jawabannya gampang Pak Bu. Misalkan ada semut jatuh, mau dia jatuh di sini ya, ini juga. Misalkan ada semut jatuh, apa yang Bapak Ibu lakukan supaya semut tidak jatuh? Kita ngomong, mut, ojo mut, teblok, gak kira ngerti. Yang kita bisa lakukan apa? Kita jadi semut. Bener ya, kita jadi semut, ngikutin hidupnya semut, ngomongannya semut. Setelah kita jadi semut, kita baru bisa ngomongin, oh jadi sana, belum masuk juga. Tapi masalahnya satu, kita manusia bisa tak jadi semut? Tidak bisa. Tuhan tidak terbatas, mau jadi apapun kuasanya, tidak ada yang membatasi. Yang mau diselamatkan manusia. Kenapa kok selamatkan manusia Pak? Oh manusia ciptaan Tuhan diciptakan sempurna. Benar yang Alkitab catat, serupa dan segambar dengan Allah. Tidak ada ciptaan lain. Binatang tidak ada, seperti manusia tidak ada. Satu-satunya manusia. Bahkan malaikat itu ciptaan Tuhan. Tidak diciptakan menurut gambar dan rupanya. Cuma manusia, karena kita ini istimewa. Jadi pastikan kita jangan apa? Sia-siakan hidup kita, karena kita ini berharga di matanya Tuhan. Amin Pak Bu. Kita ini berharga, ciptaannya Tuhan paling mulia. Oleh karena itu, Yesus dikaruniakan untuk datang ke dalam dunia. Makanya Pak Bu, Yesus sebutnya apa? Juru selamat. Bapak Ibu tahu mengapa kok Yesus disebut juru selamat? Jangankan kita ngomong juru selamat dulu. Misalkan kita ngomong juru masak, berarti orang itu ahli masak. Juru kunci, berarti orang itu ahli kunci. Dikatakan juru selamat, satu-satunya juru selamat, berarti dia tahu jalan keselamatan. Makanya kalau Bapak Ibu yang suka baca Alkitab, pasti tahu di Alkitab itu ngomong, aku datang, aku datang, aku datang. Benar nggak? Beda loh, datang sama lahir itu beda loh. Kalau kita dilahirkan semuanya, memang Yesus dilahirkan dari Bunda Maria, tapi perkataan Yesus, aku datang, aku datang. Tidak percaya, kok gimana Pak Ibu? Ini apa yang di ayat ini saya carikan. Ini dakwah tuh, beneran ini ngomong Alkitab aja gitu. Tenang aja, tidak sesat nih. Saya carikan ayatnya ya Pak. Ya. Bentar ya Pak Bu ya. Ada Pak Bu. Jadi ini Pak Bu, bedanya datang dan lahir itu beda. Kalau lahir dari tidak ada menjadi ada, benar ya, itu namanya dilahirkan ya. Kayak kita punya anak, dari tidak ada jadi ada, itu lahir. Tapi kalau datang itu berbeda. Bedanya apa Pak? Loh, datang itu sudah ada sebelumnya. Makanya dia ngomong aku datang. Berarti Yesus sudah ada. Bahkan Alkitab catat, dia ngomong apa? Aku ini lebih tua daripada Abraham. Aku ada sebelum Abraham ada. Yesus sudah ada duluan Pak.
dari itu Bapak Ibu kita bisa belajar ya. Satu-satunya juru selamat itu cuma Yesus. Karena banyak pengajaran sesat yang beberapa waktu lalu kita ada yang namanya Kristen progresif. Pernah tahu ya? Yang lihat itu kasih tahu Kristen progresif. Dia katakan gini, kita bisa masuk surga walaupun tanpa Yesus. Saya dengar itu mau sih Yesus itu bapak, ibumu tak cek enak sih ngomong. Padahal itu pendeta lulusan Australia. Makanya kakek lulusan luar negeri tambah Eropa, konslet kakek mana? Biar kakek di luar negeri, kakek numpak pesawat, konslet kakek. Pok Alkitab lo catat jelas. Ya Yesus dia ngomong ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma Yesus toh. Bapak Ibu pernah dengar ada tokoh agama seperti itu selain Yesus? Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Karena jalan keselamatan cuma di dalam Yesus. Jadi berita baiknya Bapak itu yang datang ke sini sudah betul sekali. Karena di sana di luar masih banyak yang tidak betul. Dia mau cari jalan keselamatan, tapi salah tempat. Kita sudah benar Pak Bu. Jadi pastikan kursi masih kosong. Diajak saudaranya sing belum dengar, biar dapat keselamatan ini. Jangan kita PDW egois, bagikan kepada yang lain. Dimulai dari mana? Keluarga dulu. Ya, tadi ya saya katakan aku datang ya Bapak Ibu ya. Tolong dibantu saya. Matius 5 ayat 17 itu begitu banyak Bapak Ibu. Saya ambil 3 aja ya. Matius 5 ayat 17. Dikatakan gini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, aku datang loh ya. Ini Bapak Ibu, aku datang. Sudah mulai ada ya. Di bagian lain lagi Bapak Ibu ya. Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Aku datang mana lo ya? Bukan ngomong. Kita kan ngomong nggak berani ngomong. Iya toh? Karena tujuan kita berbeda, lahir dengan datang beda. Ya, satu ayat lagi di dalam mana Bapak Ibu? Markus 2 ayat 17. Markus 2 ayat 17. Saya bacakannya Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, ini buktinya aku datang tadi loh ya. Karena kalau Yesus nggak ada, percayalah Pak Bu, kita nggak bisa masuk hidupnya serta. Kita tetap dirasa hidupnya. Terus mungkin Bapak bertanya, caranya Yesus menebus tadi 3 kematian ya apa? Ya, tadi saya katakannya ada 3 kematian ya, mati rohani, mati jasmani, dan mati kekal. Kalau Bapak Ibu baca lagi di Alkitab, itu ada waktu Yesus disalib, dia menggenapi semuanya itu, dia merasakan kematian itu. Loh, mati rohani itu ya Bapak? Ingat, waktu Yesus disalib, Tuhan Yesus ngomong Pak, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah ketika mati rohani hidup kita jauh dari Tuhan? Yesus ngomong, mewakili, mati rohani sudah ditebus. Mati jasmani ya Bapak? Ingat perkataan Yesus waktu disalib juga, ke dalam ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Jadi Yesus mati beneran. Ngomong kok. Yang ketiga, mati kekal. Masa Yesus masuk neraka? Tidak Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu pengakuan Imam Rasuli? Ya, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, ya, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Turun, bukan masuk. Ya, jadi melalui ini Pak Bu. Bagian tolong kembali lagi ke Yohanes 3:16. Jadi melalui tadi dikaruniakan anak tunggal, kita diangkat dari hidup yang binasa menuju hidup yang kekal. Itu. Dan hanya cuma lewat Yesus, tidak ada yang lain. Yohanes 3:16 tolong. Kita sekarang masuk di selanjutnya ya. Ini bagian menariknya Bapak Ibu ya. Nah ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti perhatikan, karena ini menarik ya Pak Bu ya. Supaya setiap orang. Kenapa kok setiap orang? Kok gak setiap gereja? Kok gak setiap keluarga? Setiap orang. Ya, berarti masuk surga itu orang per orang Pak Bu. Bukan misalkan, ayo jemaat GBI diaspora maju sik liya mundur. Tidak ada. Keluarga Pak Buas maju sik, tidak ada. Ini setiap orang.
Jadi dari sini kita bisa belajar ya Pak Bu ya, ojo titik-titik. Kan kadang ngomong ya, wes Pak berangkat nang gereja ya Pak, aku nang omahku tak masak, aku mulai mangan enak. Gak oleh titik-titik Pak Bu, iki duduk makelaran ya. Gak oleh makelaran Pak Bu, pastikan Alkitab mencatat supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti keselamatan itu untuk orang per orang, bukan keluarga, bukan jemaat. Pastikan ya Pak Bu ya. Yang pertama itu, yang kedua kita belajar Pak. Setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Berarti orang yang percaya binasa enggak? Ada enggak? Dari kata-kata ini loh, kan dia ngomong ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Enggak percaya pasti binasa lah. Benar ya? Tapi dari kata ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti orang yang binasa loh orang percaya. Benar enggak? Benar Pak Bu. Tak kasih contoh ya, enggak was mana? Tiga contoh kita murid. Orang percaya sing binasa itu siapa? Muridnya Yesus. Bapak Ibu masih ngerti. Siapa? Yudas Iskariot. Percaya enggak? Percaya be Tuhan. Wong belok Tuhan di mana-mana kok. Perjamuan belok. Iya toh? Tuhan Yesus kasih mujizat, melok tidur bareng be Tuhan Yesus. Bukankah gambaran seperti orang Kristen saat ini? Ya, di sini datang gereja berminggu, rajin. Senin melok sampai Sabtu melok, mana Minggu melok, Cikgu ngono YouTube perjamuan melok. Tapi mengapa kok sampai binasa? Kenapa Pak Bu? Kita belajar dari Yudas kenapa? Satu yang bagian penting. Kenapa sampai Yudas hidupnya binasa? Karena apa? Karena apa? Karena uang loh. Benar ya? Dia jual Yesus. Makanya Yesus ngomong di dalam 2 ayat di dalam Matius dan Lukas kalau nggak salah dia, Yesus ngomong satu-satunya yang disejajarkan dengan Yesus apa? Mamon. Kamu nggak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Ya, kalau kamu mengasihi yang lain, engkau pasti menyakiti yang lain. Yesus cuma nggak jajar lebih lain, jajar lebih duit toh. Karena Yesus tahu di dalam dunia ini cuma 2 sih dicari be orang, bener ya? Kalau orang nggak kenal Tuhan sih digolek apa? Duit pasti, wis yakin. Ayo. Bukti oleh enggak, tapi orang benar-benar cari Tuhan, sih digolek Tuhan dulu dong. Uang nomor belakangan, karena dia tahu Tuhan lebih penting daripada duit. Iku pasti mau ngerti bocor kita. Yudas saya sih belani duit mati. Meskipun duit uangnya sih digolek, mati digomong enggak duit. Enggak dibawa Pak Bu. Saya pernah baca satu berita menarik ya di Google ya Bapak Ibu ya. Seorang pengusaha itu kayak anggota parlemen di mana ya, berhasil atau di mana? Soge Pak Bu. Mati itu pakai jas yang mewah ya, oleh orang pengantin. Dimasukno di tiang kuburin bawa Mercy terbaru. Tangannya disetir gini di Mercy ini, dicancak ben gak ucul. Dimasukno di kuburan ini. Dipikir nang kono ndukur sing Pak Mercy ini. Ngawur iki teman. Ya ngawur temenan. Ojo ditiru Bapak Ibu ya. Nah ini loh, kita belajar ya Pak ya. Dari yang pertama, jadi orang yang percaya itu ternyata bisa binasa. Seperti Yudas Iskariot. Pastikan sore hari ini kita tidak seperti Yudas apa moto duitan. Ya, moto duitan dihilang, saya tak belok paling itu siji-siji ya. Enggak. Moto Tuhan dan KB di sini. Nah, moto duitan di luar sana ya. Di sini tidak ada ya Pak ya. Tidak ada ya Pak ya. Tidak ada yang ngaku Mas itu. Ayo, jangan ada yang ngaku jangan. Di luar sana aja. Banyak. Pastikan kita tidak pada duitan Pak Bu. Karena percuma Pak Bu. Goal kekristenan bukan cari hidup kaya. Alkitab catat bagian terakhir ya. Nanti kita bahas hidup yang kekal, bukan hidup yang kaya. Percuma kaya tetapi hidupmu binasa digawe apa? Bener ya? Yang menikmati kekayaan malah enak anakmu. Kita sing sono, wis sono mlebu neraka maneh. Amblas. Ya toh? Jadi kita belajar jangan seperti Yudas. Alkitab mencatat di dalam surat Yakobus, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan juga percaya. Ya, bahkan setan pun gemetar. Kalau iman Kristen cuma kita percaya tok be Tuhan, berarti level iman kita sama dengan imannya. Ojo ragu-ragu Pak ngomongin. Kalau imannya orang Kristen cuma levelnya percaya tok, berarti iman kita sama seperti setan. Ngomong setan cuma melotot di depan Pak bahaya Pak. Jangan dipelototi Pak, nanti saya turun Pak bahaya ya. Ya, benar seperti setan. Bapak itu tahu, setan itu tahu nggak kalau Yesus itu Tuhan? Tahu. Tapi setan mau taat enggak?
Enggak. Begitu banyak orang Kristen ya, cuma dengar firman tok, minggu dengar di YouTube dengar. Mek dengar tok masuk kanan masuk kiri, tapi gak jadi pelaku firman. Oh ya, jangan kanan kiri, ojo dari setan ya bahaya. Giling lo ojo dari setan, ya giling lo. Bapak Ibu, ya itulah bedanya kita dengan setan. Setan tidak mau pernah jadi pelaku firman. Itulah ya. Bapak Ibu tahu arti kata kita orang harus taat. Tahu artinya kata taat itu Bapak Ibu kepanjangan. Taat itu apa? T tidak ada, A alasan, T titik. Tidak ada alasan titik kerja mulai. Ojo pakai alasan. Lekatkan alasan, ikut jenis kata. Tahu Tuhan maunya apa? Baca Alkitab, suruh ngampuni. Ojo kepahitan, lepaskan pengampunan. Sing suka ngamuk berubah. Itu namanya kita taat pada firman. Ya, di sini tidak ada, di luar sana banyak sekali makhluk. Sing melok Kristen tetap. Loh, ini contoh yang lagi viral itu ya, pendeta yang sing di depan mimbar ngomong koyo ujak-ujak, boleh bojone digebuki. Ya kan sudah viral itu ya. Ngomong koyo ujak-ujak, oh tuh gak jadi parlemen. Dari jadi parlemen rakyatnya oh kemana kok ini? Itu loh, cuma tahu firman kok. Berarti Bapak Ibu koyo bener Pak, bener Pak, saya ngomong Bapak wakili Pak, bener Pak, suara rakyat, bener Pak. Ya bener Pak, orang yang gak jadi pelaku firman. Jadi mau dia koyo setan, hati-hati loh ya, hati-hati. Jadi pastikan loh ya, pastikan kita tidak kayak setan. Kita belajar dari Yudas. Yang kedua kita belajar percaya tapi karena melihat. Iki ono mana ya? Percaya karena melihat. Percaya imani sapa itu namanya? Imani Thomas. Bener ya? Alkitab mencatat sebelum aku cucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku nggak akan percaya. Waktu Kristen zaman saya gitu, aku lagi kayak mujizat. Aku nggak percaya dari Tuhan-Tuhanan. Terus aku nggak melok Tuhan-Tuhanan. Benarkah seperti itu? Ukuran kita ikut Tuhan cuma mujizat. Pak Bu, faktanya ya, menurut Bapak Ibu, apakah orang setelah dapat mujizat mari ngono gak mati? Kuburannya wong Kristen gak ono Pak Bu kosong. Buktine saiki di kuburan nanti wong Kristen ya mati kabeh. Ya toh, kita ngomong dapat mujizat. Iya, dapat mujizat. Mujizat itu cuma bonus. Bener ya? Karena hati-hati ya Pak Bu ya, ketika kita dengar firman yang enak-enak di atas mimbar, tapi menyesatkan. Ini beneran Bu ya, ini beneran saya ngomong, kesaksian nyata. Satu kali saya diundang di sebuah gereja di perumahan ya. Setelah selesai ibadah, Bapak Gembala ini ada perjamuan kasih makan-makan dia seadanya. Lalu dia itu cerita, Pak, di dekatnya gereja ini ya Pak ya, beberapa rumah tahun lalu melok Kristen Pak Sia. Saya mikir, melok Kristen. Sekarang tahun ini Pak, enggak, dia tinggalkan Yesus. Tinggalkan Yesus Pak, iya. Kenapa? Kepo ya kita ya, penasaran ya. Kok bisa kok? Lalu Bapak Gembala ini pergi ke rumahnya. Waktu dia masuk ke rumahnya, dia sudah kelihatan di atas rumahnya ada ayat-ayat cinta. Ya, sudah tahu ya ada ayat cinta. Bapak itu tanya, masuk Pak Gembala, Pak, kenapa kau tinggalkan Yesus? Tahu jawabannya Bapak itu apa? Ini beneran Pak Bu, saya nggak hoax beneran. Bapak itu gak percaya Pak temu nabi pendeta sing cerita. Dia katakan gini, katanya sing khotbah aku lek ngomong, jarine melok Yesus iku ya diberkati oleh mujizat hidup berkelimpahan. Aku iki melok Yesus tambah entek bangkrut. Usahaku tambah amblas, entek kabeh. Sing lebih parah maneh, aku iki loro, sakit. Jangankan sing ngomong sing muluk-muluk, satu orang Kristen pun gak ada sing jenguk aku. Lalu dia kepahitan. Ya makanya gitu, dengerin sing enak-enak kok. Jangan kau dengarkan kok bahasa enak-enak ke kuping, bahaya. Suwe-suwe kok melok koyo Yudas. Temenan. Bahaya ya Pak Bu ya, bahaya. Hati-hati. Karena sekarang banyak gereja, apalagi sing gede-gede gereja seperti itu. Ndak kira wani ngomong pertobatan, ndak kira wani ngomong dosa. Sekali ngomong dosa, jemaat kabeh. Iki pendeta rasanya aku ngomong kok nyinggung hatiku. Pergi gereja si akeh. Ya seperti itu toh. Padahal salah. Kalau yang benar-benar firman ya Pak Bu ya, ini kuncinya di Alkitab. Firman yang benar-benar sehat. Tadi BL sempat ngomong ya, ada 4 bagian. Ini nanti ada kuncinya. Yang pertama itu mengajar. Benar ya, firman itu mengajarkan semua. Tapi yang kedua yang sering dilupakan sama pendeta-pendeta. Apa? Setelah firman ini baik untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Wani nggak saya pendeta nyatakan kesalahan? Tobat sing kepahitan, sing senengane ngerokok. Ya, wani enggak? Jarang ada ngomong sekarang.
sekali ngomong. Iya. Dan tujuannya belum itu Pak yang menyatakan jalan. Yang ketiga Pak, memperbaiki kelakuan. Kalau kau ikut Yesus, hidupmu tidak pernah berubah. Maaf. Kau tuh besok kok Pak. Setan tuh zaman awal penciptaan sampai saya ini setia loh. Ya ibu setia gak melok Yesus maksudnya. Iya benar loh. Kalau cuma kelakuan tetap sing ngamukan tukang ngamuk begitu yang ngamukan, buat apa kita ikut Tuhan? Tidak ada perubahan sama sekali, tidak memperbaiki kelakuan. Yang keempat, pastikan firman itu apa? Mendidik orang hidup dalam kebenaran. Itu tujuannya. Ayatnya ini Pak, 2 Timotius 3 ayat 16. Tidak usah dibuka Bapak itu iling-iling. Itu firman yang sehat. Duduk sih ngomong firman sih ngomong berkat berlimpah. Loh, tidak apa-apa ngomong. Tapi tiap minggu ngomong, lama-lama kau ya Bapak itu mau kepahitan. Sing lebih parahnya ya, kita kembali lagi ke tadi Bapak ya. Setelah itu tadi dia katakan ini. Lalu satu hari Pak, waktu saya sakit, tiba-tiba ada seorang petinggi dari agama sebelah. Dia datang doakan. Nah kok didoakan waras. Anaknya 3 kecil-kecil, kayak tadi adik tadi sini, hijab melok belakang. Akibat salah dengar firman. Ya. Alkitab ngomong ya, banyak nabi-nabi palsu. Hati-hati. Ya, gak pernah negur di atas ini. Hati-hati, itu firman tidak sehat Pak. Karena Alkitab catat ditegur itu apa? Supaya hidup kita berubah. Ya, berubah loh. Ya, jangan kayak iman Thomas. Melihat dulu baru percaya. Ini oleh zaman Tuhan Yesus enak. Yesus itu bukti ini pegangan aku. Lihat zaman sekarang Yesus datang. Cilaka, kiamat dunia wis. Guru tobat binasa itu. Ya, itu ya. Yang ketiga. Maaf sebelum masuk yang ketiga. Iman karena melihat. Benar ya? Kalau tidak lihat tidak percaya. Padahal Pak Bu, segala sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Benar nggak? Numpang tanya, Bapak Ibu bisa lihat angin? Siapa sih tahu bentuknya angin? Ayo coba ngomong. Sing bisa ngasih tahu saya bentuk tak takdir makan itu di pinggir pinggan sembarang makan kilometer terserah wis. Kasih tahu kalau bentuknya angin ya kok. Nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Listrik, ya listrik ada nggak? Ada ya listrik ya. Ini nyala kabel. Ini bukan angin ya, ini karena dicepno tak makan keluar angin. Ya dicepno bosok pembuli kae pokoke dicolokno ngono ya, sampe dicepno wis. Ya ngene pendeta asli Jawa Bapak. Ketika kita bisa merasakan, tapi kita nggak bisa lihat, itu belum tentu tidak ada. Angin itu ada, listrik pun juga ada, tapi kita bisa merasakan. Satu kali juga ya, ini ada cerita nyata ya Pak ya, kisah nyata di luar negeri. Ada seorang profesor. Jadi profesor ini wis ilmunya sangat tinggi nih, mau sampai konslet. Satu kali dia masuk di dalam kelas, mulai kelas agamanya. Ini dia bawa Alkitab dibanting. Dia katakan ini, saya itu tidak percaya di Tuhan. Coba kalian semua ngomong, tunjukkan sama saya. Bentuk Tuhan ya Allah. Coba kasih tahu saya, Tuhan itu tidak ada. Tidak ada Tuhan, karena bentuknya tidak terlihat. Yang kedua dia katakan, siapa yang bisa meraba Tuhan? Ayo, Tuhan itu raban. Tidak ada Tuhan. Berikan jawabannya sekarang. Semua diem kabeh. Ada satu orang mahasiswa Kristen. Dia katakan ini, angkat tangan. Pak, saya nggak jawab Pak, cuma saya ngasih masukan aja. Ya coba kamu ngomong. Dia ngomong gini, mahasiswa ini ngomong, Pak, saya numpang tanya sama Bapak. Apakah Bapak bisa melihat otaknya Bapak? Bisa kita lihat otak kita? Nggak bisa ya. Profesional nggak bisa. Apakah Bapak bisa meraba otaknya Bapak? Bisa meraba otak kita? Ini meraba kepala loh, bukan otak loh ya. Kita meraba ya mati ya toh. Jadi ngomong nggak bisa. Berarti kalau gitu Pak, tadi Bapak katakan kalau Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa diraba, berarti tidak ada. Menurut Bapak kan gitu kan. Sekarang kalau Bapak tidak bisa lihat otak Bapak, Bapak tidak bisa meraba otak Bapak, berarti kesimpulannya Bapak tidak ada. Tidak ada otak. Benar ya? Karena tidak semua yang tidak kelihatan itu tidak ada, tapi kita bisa merasakannya. Itu loh. Ya kita bisa merasakannya. Numpang tanya. Mungkin ini gak ngefek oleh angin ambil isi gak ngefek. Numpang tanya. Kita ngomong jorok sedikit. Bapak itu percaya gak kentut? Ojo sih ngomong sih kentut ya, bahaya nanti biar malah kentut. Ada kentut ya. Kita nggak tahu bentuk kentut kan nggak ada ya. Tapi
Ngerasa kan iso ya. Aduh mambune nek kita tutupan gini toh. Itu kita bisa merasakan. Sama seperti itu tuh. Tuhan memang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Cara ngerasa ya kok, makan cedek ombe Tuhan. Cedek ombe Tuhan itu ya apa sih Pak? Bacaan Alkitab. Numpang tanya di antara sekian ribu orang siapa yang suka baca kitab setiap hari? Tuh kamu apa? Cuma beberapa handphone. Berbahaya. Oke lah, iya. Nanti pulang nih baca Alkitab ya. Nanti Pak kasih tahu kenapa kita harus baca Alkitab. Nanti ya Pak Bu ya. Ini beneran Pak Bu. Kita belajar dulu. Jadi iman karena melihat imannya Thomas. Yang terakhir iman yang sungguh-sungguh. Iman siapa? Petrus. Bapak itu tahu Petrus ya. Kita tahu semua tiga murid ini, ya, Yudas, Thomas, Petrus sama-sama punya dosa, punya buat kesalahan. Tapi yang paling menarik itu Petrus. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab mencatat, ya, di dalam Kisah Rasul setelah dia bertobat, Kisah Rasulnya tebel 3.000 orang bertobat. Sekali khotbah, gak pernah khotbah. Khotbah pertama 3.000 orang bertobat. Hidupnya berubah ya? Berubah. Itu berubah. Jadi, apa yang kita bisa pelajari? Kalau orang yang sungguh-sungguh percaya be Tuhan, hidupnya pasti berubah. Ayatnya di mana? Ada, sebentar ya. Saya carikan ya Bapak Ibu ya. Ini beneran Pak Bu. Jadi saya ngomong dakwah sini Pak Bu. Yohanes 7 ayat 38, tolong dibantu saya, ini sangat amat penting sekali. Karena Yesus sendiri yang ngomong ya ini ya. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, terima kasih. Perhatikan, ya. Barang siapa percaya kepadaku, Yesus ini yang ngomong loh. Ini, Yesus ini yang ngomong. Kalau engkau percaya, maaf, Yohanes 7 ayat 38. Kalau engkau percaya kepadaku, ya toh, di dalam hatimu itu loh, ada aliran air hidup. Air hidup berhubungan dengan apa? Pak? Buah roh. Tahu buah roh? Itu harus ada. Ojo sampai kita wis dadi wong Kristen puluhan tahun tonggo njero. Iku mari dadi wong Kristen gak genah itu. Buat sampah cek sembarangan, gak tau bayar iuran, ngemplang duit tonggo. Di sini tidak ada, di luar sana banyak Pak. Ya, tapi ketika kita sungguh-sungguh ikut Yesus, itu orang itu ya, kita tidak usah pamer aku orang Kristen. Orang tuh bisa tahu. Tak kasih ya, ini contoh nyata. Saya buka toko di pasar Kapasan ya. Saya tuh kadang di toko sepi. Kalau zaman dulu, saya kadang ngoceh di arah-arah ya. Karena saya, boleh mau tak coba nonton. Ini saya enggak, saya baca kitab. Ketika saya baca kitab, kalian semua Muslim semua. Satu kali saya baca, saya dengerin kadang lagu-lagu. Tiba-tiba dia tidak pernah sholat. Tiba-tiba beberapa hari dia siang tidak mau terus. Saya tuh heran, kok gak ada ini dia. Terus ada beberapa orang saya tuh tanya, penasaran, kok ini jam siang mesti tidak ada ya? Kok tidak ada? Temennya ngomong apa? Sekarang sholat kuari. Saya penasaran. Waktu dia turun sholat, dia kan kebetulan ngambil barang di dalam. Tak tanya, kok kamu sekarang sholat apa? Tahu jawabnya Bapak Ibu apa? Ini subuhankan saya ngomong. Aku soal lihat kamu sekarang rajin buat soal kitab. Aku juga pintar dari Tuhan. Ngefek loh. Itu beneran. Tanpa kita susun aku tak ini pencitraan, tidak perlu dicita-cita, tidak perlu direkayasa. Ketika hidupmu jadi dampak, orang lain yang merasakan. Sungguhan ini Pak Bu. Amin. Sudah enggak? Tapi itu tadi, taat atau dulu, jadi orang yang benar dulu. Supaya hidup kita tidak binasa. Tolong kembali lagi ke Yohanes 3:16. Karena Alkitab mencatat, tidak semua orang Kristen masuk surga. Percaya enggak Pak Bu? Percaya lo ya? Percaya ya? Ada ayatnya Pak Bu, kan cari ya, waktu yang mepet di sana. Dilanjutkan nanti bahaya, Bapak Ibu. Wah saya lemas tadi ya Bapak Ibu. Bagian terakhir Pak Bu. Ini bagian terpenting juga Bapak Ibu ya. Yohanes 3:16. Ya, jadi pastikan kita percaya sungguh-sungguh supaya hidup kita tidak binasa. Karena Yesus sendiri ngomong ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, di dalam tadi Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 kalau kembali lagi. Bagian terakhirnya dikatakan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Pak terima kasih ya Pak ya. Pak kembali lagi sungguhan pengertian Pak. Gak rugi Bapak itu.
Pak, terima kasih Pak. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya perhatikan, ini kata ini diulang 2 kali. Tolong dinaikkan ayat 15 1 kali saja. Perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berarti 2 kali ngomong berturut-turut. Ini penting sekali, sangat amat penting. Inilah goal kekristenan kita, bukan cari hidup kaya, bukan cari mujizat. Salah kafir. Biarpun nggak dikasih mujizat, mau tetap percaya di Tuhan. Amin. Amin, pastikan itu. Ya, karena meskipun dapat mujizat, mati kok doa itu. Tapi biarpun nggak dapat mujizat, yang penting mati. Hidupnya kekal. Pak Bu, bagian mungkin sebagian orang ngomong, ketika hidup kita berakhir di dunia ini, hidup kita berakhir loh, tidak seperti orang Kristen. Karena orang Kristen, Alkitab mencatat, Yesus ngomong sendirian, ketika hidup kita berakhir di dunia ini, itu merupakan awal hidup kekal. Ya, saya ulangi lagi, hidup kita di dunia ketika berakhir, kita putus nafas, itu bukan hidup berakhir, itu awal hidup kekal. Kekal di surga, opo kekal di neraka. Hati-hati, sekali kau sudah masuk neraka, tidak bisa keluar. Ada ajaran yang sesat mana, saksi Yehova ngomong, gak ono neraka. Pernah didatangi, itu dia gak percaya dan neraka, karena dia ngomong Allah itu kasih. Ini tadi pakai ayat ini, lek Allah itu kasih, gak ada neraka. Salah. Lek ketemu biaru, ngawur itu. Kalau misalkan Allah itu kasih, untuk apa kita setia? Untuk apa kita taat? Tetap aja kita ambil orang-orang luar. Hidupnya gak benar, gak beres. Oh, doa gak orang neraka kok. Ya toh? Tapi itu diciptakan Tuhan neraka. Sebenarnya Alkitab mencatat, percaya saya bisa dibuka ya. Matius 25 ayat 41. Itu neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk kita manusia. Karena pertama kali Tuhan ciptakan, tak kembali lagi, ciptaan kita manusia itu untuk masuk di Firdaus, surga, bukan tempatnya di neraka. Lalu mengapa kok sampai orang bisa masuk neraka? Ya karena Allah diri mau, nggak taat dari Tuhan. Tuhan sudah kasih jalan nih, tapi kok beliau terus. Jadi pastikan ya, yang kita dengar malam hari ini, kita dengar firman, saya pun juga ditegur ya, sama pendeta yang manusia, foto seringkali mengalami pergumulan yang foto sama. Tapi pastikan melalui setiap pergumulan kita tetap setia mengiring Yesus. Amin. Ojo sampai kita beliau, kita tinggalkan Yesus seperti tadi. Jangan Pak, jangan. Karena maunya Tuhan kita hidup yang kekal, yang kita peroleh. Ya, ini loh. Tolong di ayat 16. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Benar ya? Sekarang tak kasih tahu ya, kenapa kita harus baca Alkitab. Ini ada ayatnya Pak. Ada lanjutannya tadi ya. Bentar saya. Sekarang kalau dibuka bantu saya, Yohanes 17 ayat 3. Ini ayat terakhir, benar-benar terakhir Pak. Terakhir Pak. Habis ini saya balik kandang Pak. Yohanes 17 ayat 3. Bapak Ibu, kita ngomong hidup kekal, ojo dibayangno nek surga, betul. Nanti kita masuk surga, betul. Tetapi hidup kekal kita juga bisa nikmati sekarang. Yohanes 17 ayat 3. Saya bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya ulangi lagi, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau. Kita ini kenal apa tahu sih Ibu Haji? Hati-hati loh ya. Contoh gampang, Bapak Ibu tahu Prabowo? Tahu presiden kita kok, tapi kenal nggak? Ya, hati-hati. Nanti pada akhir zaman, itu Matius 7 ayat 21-23 Bapak Ibu baca. Ya, Tuhan ngomong, pada akhir zaman nanti aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak pernah mengenal engkau, menyala engkau daripadamu. Karena apa? Tuhan nggak kenal kita. Lah engkau cuma tahu. Pak Bu, inilah ya Pak Bu ya. Ketika kita percaya, kita itu sudah dikasih undangan masuk ke surga. Tak kasih contoh gampang. Kita dikasih undangan datang ke istana Prabowo, ya. Kita dapat undangan sudah, sama seperti ini tadi. Kita percaya di Yesus, kita dapat undangan ini. Tapi ketika kita diundang
masuk di Prabowo, itu kan ada buku-buku dong istana itu. Kita nggak boleh masuk ngawur, kita pakai dasaran ketemu Pak Prabowo, ngawur aja. Ambil rambut digelung-gelung, sandalan jepit, sana poloran, menurut sandalan jepitan, yuk gak oleh. Ada aturannya, ya toh, bener toh. Nanti dikasih buku panduannya. Oh nanti ini ketemu di sini. Itu kode. Lek mau menggunakan syukur, bocor Alkitab panduannya Pak Bu. Itu tujuannya, bukan kita baca Alkitab supaya masuk surga, salah. Supaya kita itu kenal. Ini loh, tadi dikatakan apa? Supaya engkau mengenal, ya bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Karena di dunia ini banyak Allah yang tidak benar. Ketika kita baca Alkitab, kita bisa tahu kehendak Tuhan itu ya apa. Nanti kita nggak pernah baca Alkitab, ya apa kita bisa kenal Tuhan. Makanya ojo salah nanti Tuhan ngomong, aku nggak pernah kenal kamu, enya daripadamu. Tuhan aku beninggu lo teko lo Tuhan, jam 5 mau lali be aku. Aku nggak pernah kenal kamu. Pak Bu, 24 jam satu hari. Berapakah waktu kita untuk Tuhan? Cuma di gereja toh, 1 minggu toh, 1 tahun lagi toh cuma 4 hari. Sehingga naik 365 hari, 4 hari untuk Tuhan mau masuk surga. Wani 24 jam itu hidup harus untuk Tuhan, bukan di gereja toh. Ini di gereja kita ibadah ketemu komunitas oke, tapi setelah keluar gereja tetap harus dekat dengan Tuhan. Boleh dolok sinetron, boleh sepak bola, boleh, tapi jangan lupakan firman Tuhan. Ya, jadi saudara pastikan baca Alkitab. Kalau di gereja saya itu 1 hari 3 pasang, nggak usah banyak-banyak 3 pasang. Nanti Tuhan kasih kasih lihat gitu ya, 1 ayat yang penting di pagi hari ini. Remain Tuhan apa ya? Itu Tuhan pasti ingatkan. Oh Tuhan kasih remain dia. Itu Pak, beneran. Jadi pastikan ya, janji ya. Mau baca Alkitab semua, ya janji bukan biasa Pak Kemojo, janji be Tuhan naik. Biar kita dikenal be Tuhan. Ojo sampai kita ngomong Tuhan aku kenal kok, kata Tuhan sok kenal kamu, aku udah gak kenal kamu, matang kok. Baca kita Pak Bu, ya pastikan. Oke, ya jadi biarlah malam hari ini Bapak Ibu kita diingatkan dengan firman Tuhan ya. Kesimpulannya, percaya sungguh-sungguh be Tuhan. Karena ketika kita percaya sungguh-sungguh be Tuhan, kita pasti bisa merasakan kasihnya Tuhan yang besar. Dan bukan itu kok, ketika kita percaya sungguh-sungguh, kita mau benar-benar mengenal Tuhan, saya yakin surga pasti, biarpun nggak nanti dirasakan hidupnya orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Memang ada masalah, tapi ada damai. Beneran, mengapa banyak orang soge sing akhirnya masuk menurut mati bunuh diri? Duitnya akeh, karena satu, tidak ada damai. Dia tidak kenal di Tuhan. Dia tidak percaya, ayo melok jalan-jalan tak benang menurut, dibangun tambah gede saya. Soalnya apa? Akeh wong sing gak kenal Tuhan. Hidupnya gak damai, pikirannya kacau terus. Iya dong, mendingan kita duit pas-pasan mati damai. Itu surga Pak Bu, gak usah nanti jauh-jauh. Firman Tuhan memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan untuk dengan firman Tuhan malam hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau waktu-waktu sebelumnya Tuhan hidup kami asal-asalan, hidup kami tak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui kebenaran malam hari ini Tuhan, kami diingatkan untuk percaya sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Untuk tidak percaya seperti Yudas yang mata duitan Tuhan, juga tidak seperti Thomas Tuhan yang melihat dulu baru percaya. Tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami berubah. Oleh karena hidup kami memiliki Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami untuk terus hidup mengiringi Engkau sampai akhir ajal kami menjemput. Tuhan, biarlah Kau mau jawab setiap pergumulan di tempat ini, hamba-Mu percaya. Melalui setiap pergumulan, masalah, kesesakan, penderitaan, biarlah nama-Mu dipermuliakan, hidup menjadi kesaksian. Orang boleh melihat bahwa kuasa-Mu begitu besar dalam kehidupan mereka. Hanya satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dalam syukur dan haleluya. Amin. Amin. Sangkaan akan oleh Pak Sumi. Amin. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Roh Kudus.
Kau sungguh baik. Haleluya. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Engkau Allah Bapa kami yang kami kenal Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan anugerah keselamatan bagi kami anak-anakmu yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kalau sampai saat petang malam hari ini Bapa, hamba-Mu telah menjabarkan kebenaran daripada firman-Mu. Boleh benar-benar firman-Mu menjadi rema teladan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Evangelis Yudi Lau, yang telah memberikan kami anak-anak-Mu Tuhan kebenaran di atas kebenaran Bapa. Iman yang teguh Tuhan, inilah iman pengharapan kami Tuhan, yang terbukti Yesus. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Biar kami anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, setiap kami Tuhan yang percaya kepadamu Tuhan, kami yakin dan percaya dengan setia kami mati tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, dalam usahanya Tuhan, dalam pekerjaan rumah tangga, anak istri, keluarga yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa pula Tuhan buat hamba-Mu yang sudah mengantarkan apa evangelis dan Yudi Lau ke tempat kita, Bapak Pendeta Boas Agung Tuhan, Engkau berkati Tuhan dimanapun pelayanannya Tuhan, baik kesehatan, ekonomi, keluarga yang ada, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, kepada sidang di tempat ini Bapak Pendeta Rudi Swito Tuhan, senantiasa membalakan kami Tuhan dengan setia Bapak, dengan kesabaran yang ada, senantiasa berkat-berkat kasih anak dahulu. Engkau berkati keluarga, anak cucu, istri dan menantu, terlebih Engkau berkati dalam pelayanan. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terlepas dari semua Tuhan, Engkau berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, tim pemain musik Tuhan yang sudah ambil bagian dalam kemasmuran kami, YL, tim backing singer yang ada Tuhan, dan bagi jemaat-Mu yang hadir pada saat petang malam hari Tuhan, inilah bukti nyata Tuhan, kerinduan anak-anak-Mu Tuhan, kepercayaan, keyakinan, kesetiaan Tuhan, mencari dan mencari hadirat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hamba-Mu yang hadir saat petang hari ini Tuhan, pulang tidak seperti datang, tapi pulang membawa berkat sukacita, kemenangan yang dari sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Teringat kami saudara-saudari kami yang tidak bisa nampak hadir pada saat ini Bapak, dimanapun berada dan apapun permasalahan yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan, kami aturkan Tuhan permohonan syafaat untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Senantiasa Tuhan Engkau nyatakan Bapak segala apa yang kami serukan pada saat ini Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau lah yang berotoritas dalam hidup ini. Engkau yang berdaulat Tuhan. Engkau lawati bangsa kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sungguh baik. Kalau kami saat ini merasa Tuhan, baik pendengaran, penglihatan, pemikiran yang ada Tuhan, dengan keadaan situasi dan kondisi negara kami saat ini Bapak. Oh haleluya Yesus. Kami serahkan Tuhan, hanya kuasa-Mu yang bekerja. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan.
Kalau informasi demi informasi, baik di media cetak, elektronik, dan media apapun yang kami, haleluya, ketahui Tuhan. Kalau besok akan ada demo besar-besaran Tuhan, kami serahkan Tuhan di tangan Tuhan kuasa-Mu. Kami thanking Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar semuanya berjalan sesuai dengan kebaikan-Mu Tuhan, rencana-Mu yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jangan kau porak-porandakan Tuhan. Jangan kau bikin chaos bangsa negara kami ini Bapa. Tetap berdiri kokoh Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa. Biar kami setia seperti firman-Mu, taat kepada pemerintah yang ada Tuhan. Inilah yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan. Apapun permasalahan yang ada. Haleluya Tuhan, pemerintah dalam waktu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau berkati Bapak Presiden Prabowo beserta wakilnya Tuhan. Juga kabinet, para pembantunya yang ada, kabinet Menteri Merah Putih Tuhan. Biar bersinergi kerja nyata yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga kami serahkan Tuhan kesemuanya ini dalam tangan Tuhan kuasa-Mu. Keamanan, kenyamanan Tuhan. Oh haleluya bangsa kami Bapak. Tutik TNI Polri senantiasa Tuhan bersinergi Tuhan untuk mengamankan segala mara bahaya Tuhan. Kuat kuasa kegelapan yang ada Tuhan. Biar kesemuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan pemerintahan ada di tingkat provinsi, daerah, kabupaten, kota, kelurahan, kecamatan yang ada Tuhan. Kalau biar di RW Bapak, biar kesemuanya bersinergi Tuhan, bekerja sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau berkati Bumi Pertiwi dari Sabang Merauke ini Bapak. Apa Tuhan yang menjadi kehendak dan rencana, semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang terjadinya kemari Allah Jinawi yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang beristimewa Tuhan, baik para pendeta-pendeta yang ada kebelah bidang dimanapun berada Tuhan, penginjil-penginjil dimanapun berada Tuhan, para evangelis yang ada semuanya Bapak, baik di pelosok-pelosok daerah maupun di perkotaan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati lumbung-lumbungnya, Engkau berkati sandang pangannya, Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau sembunyikan di belakang kayu salib nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Saya berdoa untuk kota Surabaya. Engkau berkati Tuhan, biar benar-benar kota Surabaya Tuhan menjadi contoh yang baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi pengharapan kami. Baik seluruh kegiatan yang ada Bapak, termasuk kegiatan-kegiatan PAMAK yang ada, gereja-gereja di Surabaya Tuhan, senantiasa mengalir aliran yang hidup dan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan kesemuanya ini Bapak di dalam tangan Tuhan bersama. Istimewa Tuhan, saya berdoa untuk gereja di tempat ini, di GBI, DLJM, Kupang Ridoli Tuhan, senantiasa Tuhan Yesus campur tangan Tuhan. Setiap kegiatan-kegiatan yang ada Bapak, tiap ibadah doa malam, tiap ibadah doa pagi, kaum muda-mudi Tuhan, oh haleluya, senantiasa Tuhan. Seperti saat ini ibadah raya, Tuhan senantiasa berkati, lindungi, kuasa Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau berkati Tuhan sekeliling tempat ini Tuhan. Kiranya tempat ini menjadi api kemuliaan. Amin. Banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa sesuai seperti Tuhan ajarkan kepada murid-murid dan doa Bapak. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan untuk persembahan dari lubuk hati kami Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan untuk kemuliaan di tempat ini Tuhan. Engkau sucikan tangan-tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami lakukan Tuhan persembahan pada saat sore malam hari hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Berbahagia ya kita. Saudara diberkati. Haleluya. Puji Tuhan, malam ini sungguh kita semua diberkati, baik lewat pelayanan para pemuji, pemusik yang sangat memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya, terus maju, Mas Michael, Pak Joko, Mas Yohanes, ya. Baru belajar, ya, tapi sudah lumayan, ya, luar biasa. Terima kasih juga Bu Wayuni, ya, Chris dan Catherine, ya. Saudaraku, hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Tidak hanya firman Tuhan, ada berkat yang lain, saudara. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Yudi, saudaranya Adil. Terima kasih banyak Pak.
Sungguh kami sangat diberkati firman Tuhan menyadarkan kita semua, ya, luar biasa. Biarlah tidak ada lagi bangku-bangku kosong, ya. Kalau saat ini jumlah 26 kursi, ya, itu nggak bisa terpenuhi semua. Kita berdoa, kita bergerak seperti firman Tuhan, nggak hanya dengar, tapi dipraktek. Ya, itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah tandanya kita mengenal Tuhan. Amin. Jadi didengar, dilakukan, berarti mengenal. Ya, puji Tuhan, saudara. Pengumuman, jangan lupa setiap Rabu ada doa malam, ya, jam 6.30 atau jam setengah 7, ya. Dan juga ada doa pagi setiap hari Sabtu pukul 4:30. Kemarin yang hadir lumayan, ada 4 orang. Ya, itulah laskar Kristus, ya. Sekalipun doa pagi, ya, harus jalan kaki, ya. Ya. Namun tetap setia. Saudara, kenapa? Karena mengenal. Karena Tuhan sudah berteladan, ya. Pagi-pagi cari tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk berdoa. Saudaraku, mari kami undang saudara untuk bersatu ikut doa pagi, dan juga bagi Bapak Ibu yang punya anak remaja kaum muda bisa didorong, bisa hadir pada hari Sabtu sore. Itu berapa? 5:30 sore, ya, 5:30 sore. Di sini ada remaja dan kaum muda dididik semakin hari semakin setia, taat kepada Tuhan. Ya. Sebagai generasi penerus harus setia, saudara, ya. Harus benar-benar melakukan apa yang Tuhan biarkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini banyak yang izin, kalau Bu Sumardi izin pulang ke Semarang untuk melanjutkan pemeriksaan kesehatan, ya. Karena di Semarang sama pihak keluarganya sebenarnya sudah nggak boleh pulang ke sini, dia harus tinggal di sana. Tapi Bu Sumardi nggak mau, dia tetap setia, dia ingin tetap beribadah, ya. Oleh sebab itu kita doakan Bu Sumardi, ya, supaya proses kesembuhannya dapat berjalan dengan baik. Ya, sudah. Bagi yang lain, Bapak Ibu kembali ingatkan yang lama tidak hadir, Bapak Ibu jawab, senggol, kunjungi. Kenapa nggak pernah datang lagi? Ya. Ayo Bapak Ibu, ya, sebagai murid Kristus tentu kita akan bergerak, ya. Jangan egois, hanya keselamatan tentang diri kita, ya. Pikirkan orang lain, mereka juga perlu diselamatkan. Amin, ya. Puji Tuhan. Kalau tidak ada lagi, oh ya, surat baptisan sudah jadi untuk Debre dan Chris, ya. Tinggal penyerahan aja, nanti saya akan laminating dulu, ya, supaya nggak mudah rusak, ya. Jadi mereka berdua baru kita baptis. Puji Tuhan. Kalau ada lagi rencananya Mbak Rini dan juga Bayu, ya, ada 2 lagi, bisa segera isi dan formulir pendaftaran segera diserahkan. Kita kembali mengadakan baptis, ya, untuk kedua jiwa yang akan dibaptis, yaitu
Ibu Mbak Rini dan juga Bayi. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin. Tidak ada lagi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Yudhilau, jangan kapok ya. Hadir kembali, melayani kembali di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu sebelum pulang ada berkat dari hambanya akan dibagikan Pak Sulu ya. Bapak Ibu jangan bisa pulang, tapi monggo silakan untuk menerima berkat yang sudah disediakan. Mari kami undang semua kami berdiri. Kami memuji bersama. Haleluya. Syukur keajaibmu, kami memuji-Mu. Hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setia Tuhan memimpin menyertai kami di dalam pertemuan ibadah ini. Semua hamba-Hamba-Mu telah melaksanakan tugas panggilan mereka. Engkau telah mengurangi mereka sehingga pelayanan ini biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Berkati Tuhan setiap mereka, terlebih hamba yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai hidupnya lebih hari lebih heran. Banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Engkau yang sudah sungguh-sungguh dan setia, pastikanlah kau pulang tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa berkat yang Allah sediakan. Mari angkat kedua tangan.
Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu pulang. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah seluruh kehidupan keluarga Bapak Ibu. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Ibadah dan pelayananmu semuanya diberkati oleh Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat yang melimpah ini, berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus memimpin penyertaan engkau semua. Dari sekarang, Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin.